Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, inna akramakum 'indallahi atqakum fattaqullaha la'allakum tuflihun. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim ba'da an asta'idz billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah telah membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada kita semuanya ketika kita berada di dalam rumahnya ini. Sebagaimana doa yang kita bacakan bersama ketika kita memasuki masjid, di mana Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa, Bismillah, Allahumma rabbighfirli, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ternyata dalam hadis ini, saudaraku, dalam doa ini kita ketahui di dalam rumah Allah bukan hanya satu pintu rahmah Allah sediakan, namun banyak pintu rahmah. Dari mana kita ketahui? Dari kalimat abwaaba rahmatik. Jadi bukan baba rahmatik. Babun satu pintu, sedangkan abwab jamaknya dari babun. Ternyata Allah menyediakan banyak pintu rahmat ketika kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka bagi mereka yang ingin dirahmati oleh Allah, jangan pernah lepas dari masjid. Dan orang yang lepas dari masjid dalam artian tidak mengindahkan salat 5 waktu, maka lawan rahmah adalah laknah. Allah akan melaknati siapapun yang dia tidak mengindahkan azan, tidak mengindahkan salat 5 waktu, saudaraku. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kita di masjid yang sangat luar biasa megah ini. Pertemuan yang semoga menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak insyaallah. Semoga pertemuan ini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat kelak. Dan masjid ini juga menjadi saksi kebaikan kita. Saudaraku, kita bersyukur Allah pertemukan di sini saya, Sayuti Ambia, berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam. Perjalanan 6 hari baru sampai ke Pulau Dewata ini. Perjalanan darat. Alhamdulillah kami bersyukur sampai dengan selamat dan Allah juga mempertemukan kita di sini. Dan para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan nanti setiap apa yang kami sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, dan juga menambah ilmu bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, akan mengokohkan dan akan membuat kita kemudian istiqomah di jalan kebenaran. Karena istiqomah itu mahal, saudaraku. Untuk kondisi kita hari ini yang luar biasa, sangatlah sulit mempertahankan istiqomah. Kita nggak usah cemburu dengan seseorang. Kita nggak usah cemburu dengan hartanya. Kita nggak usah cemburu dengan kegantengan dan kecantikan seseorang. Kondisi saat ini yang perlu kita cemburui adalah ketika dia istiqomah di atas kebenaran. Itu perlu kita cemburui. Karena saking sulit untuk istiqomah, saudara. Para ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada kita semuanya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita bagi yang mereka mau gelap-gelapan menuju ke rumah Allah. Terkhususnya dalam hadis disebutkan adalah di saat subuh hari, maka Allah akan memberikan cahaya baginya nanti pada hari kiamat. Orang yang mau keluar dari rumah dalam keadaan gelap menuju ke masjid untuk sholat, maka Allah akan berikan cahaya padanya di hari kiamat. Basyiril masya'ina ilal masjid bin nuri tammah yaumal qiyamah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis
yang sahih dari Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah mengatakan apa? Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid di dalam kegelapan. Basyiril al-masya'ina fi dhulami bin nuri tam fi yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada siapapun yang melangkahkan kakinya ke masjid di saat gelap. Apa kabar gembiranya? Allah akan berikan dia cahaya pada hari kiamat. Cahaya itu kapan Allah berikan? Pada hari kiamat. Kapan kiamat itu? Para ulama ketika mensyarah hadis ini, orang akan mendapatkan cahaya diawali dari alam kuburnya. Jadi di antara salah satu fadilah salat subuh berjamaah adalah ke masjid, dia akan diberikan cahaya di alam kubur. Kemudian saudaraku, sebagaimana kebiasaan kita, kalau kita sesama manusia, di saat kita saling berkunjung, bertamu, sebagaimana adat kita, dan bahkan ini tidak hanya sekedar adat, bahagian daripada anjuran dalam Islam, yaitu ikramud duyuf. Anjuran untuk memuliakan tamu ketika kita bertamu, ataupun kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita. Kan seperti itu kebiasaan kita. Kalau ada orang bertamu, kita akan jamui dia. Nah, saudaraku, kita sedang di rumah siapa sekarang? Kita sedang di rumah Allah. Kalau kita bertamu ke rumah manusia, biasanya dijamuin enggak? Dijamuin. Nah, bagaimana kalau kita berada di rumah Allah? Kita harus yakin, saudaraku, ketika kita mendatangi rumah Allah, Allah tidak akan biarkan tamunya begitu saja. Allah juga ingin menghidangkan, tapi hidangannya malah lebih hebat daripada hidangan kita sesama manusia. Hidangan Allah berupa makanan-makanan syurga, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda apa? Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Rasulullah mengatakan setiap orang yang melangkahkan kakinya ke masjid dari pagi hari dan juga melangkahkan kaki ke masjid di saat sore hari, maka Allah akan menghidangkan hidangan surga baginya setiap kali dia berada di masjid di subuh hari dan setiap kali dia berada di masjid di saat malam hari ataupun sore hari. Dan itu insya Allah akan kita jumpai, akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat kelak insya Allah. Jadi jangan ragu saudaraku, ini yang hadir hari ini insya Allah sudah Allah sediakan hidangan surga. Karena kita sedang berada di rumahnya, Allah tetap akan memuliakan kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamuannya bukan jamuan yang diberikan oleh manusia, tapi jamuan langsung yang Allah sediakan dari surga. Semoga kita semua mendapatkan hidangan itu. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari bersama, kalau kita buka lembaran sejarah kehidupan manusia, setiap zaman ada nabinya, dan setiap nabi akan menghadapi keadaan jahiliyah di zaman itu. Namun jujur dan objektif, kalau kita lihat lembaran-lembaran tersebut, lembaran-lembaran sejarah tersebut, kita jumpai apa? Setiap zaman ada jahiliyah, namun ada nabi yang memperbaiki jahiliyah tersebut. Dan setiap zaman itu kita ketahui tidak banyak jenis jahiliyahnya. Nabi hanya menghadapi 1-2 jenis jahiliyah. Nabi Adam menghadapi jahiliyah, jahiliyahnya iblis yang sombong. Kemudian jahiliyah anaknya yang membunuh. Ketika kita buka lembaran sejarah hidupnya Lut, Nabi Lut menghadapi satu jenis jahiliyah yang besar pada saat itu, yaitu homoseksual. Yang kemarin kalau di Aceh itu kena cambuk. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lihat bagaimana keadaan di Nanggro Aceh Darussalam saya ini, luar biasa. Kami bersyukur di sana ada penegakan syariat Islam. Maka LGBT, bencong-bencong, ya, yang berhubungan sesama laki, yang berhubungan dengan sesama perempuan, itu nggak bisa hidup di Aceh, kena cambuk. Dan kemarin baru kena cambuk. Nah, bahkan untuk celana pendek pun nggak boleh di Aceh. Bukan hanya celana pendek bagi perempuan, bagi laki-laki pun kita nggak boleh pakai celana pendek. Ditangkap oleh polisi Islam. Jadi ada polisi syariat. Bahkan di beberapa tempat ada peraturan apa? Perempuan tidak boleh dibonceng oleh laki-laki, walaupun itu mahramnya, dalam keadaan ngangkang.
Ngangkang tahu Pak ya? Ngangkang, dia duduknya ngangkang ya. Paham pasti. Jadi ada aturan untuk duduk secara menyamping. Ini memang bukan aturan dalam Quran dan hadis, tapi dalam bab etika. Itu diatur, terkhususnya di wilayah Lok Sumawe, Aceh Utara. Itu dianggap nggak sopan perempuan yang duduk seperti itu. Padahal yang boncengin dia siapa? Suaminya. Nah gitu. Alhamdulillah kami wujudnya negeri Islam di sana, penegakan syariat Islam di sana. Tapi kembali ke pernyataan tadi, bahwa setiap zaman ada jahiliyahnya. Namun ketika kita kaji, Nabi hanya menghadapi, nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW hanya menghadapi 1-2 jenis jahiliyah. Seperti yang saya sampaikan Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Adam menghadapi jahiliyah. Nabi Lut menghadapi satu jenis jahiliyah, yaitu homoseksual. Nabi Ibrahim dengan kejahilian umatnya juga, yaitu penyembah patung. Nabi Nuh juga ada kejahiliannya, yaitu menyembah kuburan-kuburan. Nabi apa lagi? Nabi Musa menghadapi jahiliyah. Ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan. Dibunuhnya anak laki-laki waktu kecil oleh Fir'aun. Kemudian jahiliyah Nabi Isa juga ada. Nabi Muhammad juga menghadapi jahiliyah. Orang penyembah patung. Kalau di zaman Musa dibunuhnya anak laki-laki, kalau di zaman Nabi Muhammad dibunuhnya anak perempuan. Nah, kita sekarang saudaraku, kita sekarang sedang berada di suatu zaman bertumpuk seluruh jahiliyah-jahiliyah yang ada pada zaman-zaman Nabi sebelumnya. Sadar ini saudaraku kita, bahwa kita saat ini sedang berada di sebuah kondisi di mana kita menghadapi seluruh jenis-jenis jahiliyah di zaman 1, 2, 3 Nabi ini bertumpuk di satu zaman semua jahiliyah itu. Jahiliyah Nabi Lut ada nggak di zaman kita? Ada. Jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim penyembah patung, ada nggak yang nyembah patung? Ada. Jahiliyah pembunuh laki-laki hidup-hidup, bayi-bayi laki, bahkan hari ini belum lahir pun sudah diaborsi. Saking jahiliyahnya itu, nggak diharapkan hidup. Yang cuma mau berhubungan saja, ketika punya anak dibunuh. Jahiliyah mengurangi timbangan, ada enggak? Ada. Jahiliyah mengaku-ngaku nabi palsu, ngaku-ngaku nabi, ada enggak? Ada. Ngaku-ngaku Tuhan, ada. Pembunuhan, ada. Jadi seluruh jahiliyah di zaman para nabi sebelumnya bertumpuk di zaman kita di saat tidak ada nabi lagi. Ini PR kita bersama, saudaraku. Kita harus sadar itu. Sulit untuk kita beristiqomah di atas jalan kebenaran ini. Kiri, kanan, depan, belakang kita hidup dalam keadaan menyaksikan kejahiliyahan. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Apa kata Nabi? Islam ketika awal-awal hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam keadaan asing, aneh. Fasayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing dan Islam akan kembali aneh seperti semula dulu. Namun Nabi memberitakan berita gembira kepada kita, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, beruntunglah mereka yang menjadi al-ghuraba. Siapa al-ghuraba? Orang-orang yang dianggap asing karena mereka mengamalkan Quran dan Sunnah. Namun saudaraku, perbedaannya apa? Kejahiliahan Islam di zaman Nabi, asingnya, maksud kami, asingnya Islam di zaman Nabi itu asing di mata orang Abu Lahab. Asingnya Islam di zaman Nabi di pandangan Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan keasingan Islam hari ini terasa asing sesama kita orang Islam. Aneh keasingan hari ini, saudara. Berat. Dulu asing, wajar asing. Ketika Nabi hadir dengan Islam, agama yang memang kontradiktif dengan keadaan-keadaan masyarakat Quraisy pada saat itu, wajar dianggap asing oleh Abu Lahab. Wajar kemudian dipandang asing oleh Abu Jahal dan siapapun orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi saudaraku, hari ini Islam dipandang asing oleh mama kita. Islam dipandang asing oleh keluarga kita sendiri. Islam dipandang asing oleh tetangga kita yang sesama muslim. Islam dipandang asing oleh kita sesama muslim, saudaraku.
Fatuba lil ghuraba. Namun berbahagialah bagi mereka yang orang-orang yang asing atau yang dianggap aneh atau dianggap asing. Siapa orang-orang aneh itu? Orang yang konsisten mengamalkan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita kaum al-ghuraba itu. Saudaraku, kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa kita sedang di sebuah negeri yang namanya Indonesia, yang menjadi populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia itu negeri terbesar muslimnya, terbanyak muslimnya di dunia. Tahun 2024 kemarin Pakistan nomor 1. Pakistan itu adalah number 1, raqam wahid. Adad sukan al-muslimina raqam wahid fil alam. Jadi nomor 1 terbesar di dunia, terbanyak di dunia 2024 lah Pakistan. Tapi Maret kemarin 2025 Indonesia beralih posisi menjadi posisi nomor pertama muslim terbanyak di dunia. Setelah itu baru Pakistan. Setelah itu baru di posisi ketiga itu ada yang namanya India. Setelah itu ada di posisi keempat namanya Bangladesh. Muslim terbesar nomor 5 adalah ada di Nigeria. Kita nomor 1, saudaraku. Namun bagaimana kondisi muslim yang luar biasa banyak di Indonesia ini? Survei menyatakan, IMR salah satu lembaga survei, Indonesia Muslim Report, mengeluarkan hasil survei apa? Yang sholat 5 waktu, ya, harus kita garis bawahi. Sholat 5 waktu, ini belum kita ceritakan yang berjamaahnya. Yang sholat 5 waktu 38,9% cuma. Muslim yang begitu banyak, tapi yang mengindahkan sholat 5 waktu, yang menunaikan sholat 5 waktu cuma 38,9%. Itu yang sholat 5 waktu. Belum kita kaji benar atau salahnya sholat itu. Belum kita kaji sudah sesuai dengan sunnah atau tidak sholat yang dilakukan. Belum kita kaji kekhusyukannya, ini belum. Dan belum kita tanyakan apakah mereka sholat berjamaah atau belum. Sedangkan survei berikutnya menyatakan apa? Yang sholat 5 waktu ke masjid cuma 2%. 2%, saudaraku. Banyak atau sedikit? Sedikit sangat. Yang sholat ke masjid berjamaah tapi bolong-bolong, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak, 7,7%. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sudah mulai asing. Islam sudah mulai ditinggalkan. Ma baqiyal islamu illa ismuhu walal qur'anu illa rasmuhu walal masjidu illa bunyanuhu. Tidaklah Islam kecuali nanti akan tinggal nama, dan tidaklah nanti masjid kecuali hanya tinggal bangunan saja, dan tidaklah hanya nanti Al-Qur'an kecuali hanya tinggal tulisan saja. Ma baqiyal islamu illa ismuhu. Tidaklah Islam kecuali tinggal nama. Walal Qur'an illa rasmuhu. Dan tidaklah Quran kecuali hanya tinggal tulisan-tulisan saja tanpa ada yang baca lagi. Walal masjidu illa bunyanuhu. Dan tidaklah tinggal masjid kecuali hanya sekedar bangunan saja. Berapa persen orang yang gak bisa baca Quran di Indonesia? Survei DMI, Dewan Masjid Indonesia, juga Humas Islam Republik Indonesia, Kemenak Republik Indonesia, mengeluarkan hasil survei. LPIQ, Lembaga Pendidikan Ilmu Quran Indonesia, juga mengeluarkan sebuah survei. Khazanah Islam juga mengeluarkan survei. Berapa angka kaum muslimin di Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran? 72,25%. 72 sekian persen tidak bisa baca Quran orang Indonesia, Muslim Indonesia. Tapi mereka Islam, nggak bisa baca Quran. Tapi mereka Islam, tapi nggak sholat 5 waktu. Inilah kondisi kita hari ini. Ya, ini tanggung jawab siapa, saudaraku? Ini tanggung jawab kita semua. Ini tanggung jawab kita semua. Yang nggak sholat itu anak kita, bukan anak orang. Yang nggak sholat itu anak gadis kita itu yang sudah balik. Yang nggak sholat itu ya kita terkadang. Jadi dengan lihat orang siapa yang nggak sholat, yang dimaksud 72% itu, 38% itu yang cuma yang sholat. Yang tidak sholat berapa persen? Yang nggak bisa baca Quran 72% tadi. Siapa orangnya? Nggak usah lihat siapa. Coba cek diri kita hari ini. Bagaimana kondisi bacaan Quran kita? Yang katanya kita Islam. Yang anehnya, saudaraku, nanti kita ngaku-ngaku umat Muhammad. Ana uhibbu Laila, wa huwa yuhibbu Laila, wa hum yuhibbuna Laila, kulluna nuhibbu Laila. Walakinna Laila la tuhibbuna.
Dalam sebuah syair Arab dikatakan apa? Aku cinta si Laila. Dia pun cinta si Laila. Mereka semua cinta kepada si Laila. Kok semua kita cinta si Laila? Tapi yang menjadi anehnya apa? Laila nggak pernah cinta kepada kita. Kita cinta Nabi semuanya. Aku cinta Rasul, dia cinta Rasul, semua kita cinta Rasul. Tapi ternyata Rasul tidak mencintai kita. Kita ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak ngakuin kita sebagai umatnya. Dari mana kita tahu itu? Nabi yang nyatakan sendiri, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan umatku bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan lantunan yang benar, lantunan yang indah. Indah di sini karena bertajwid. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golonganku, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan kita sebagai golongannya, sebagai umatnya, kalau kita tidak benar baca Al-Qurannya. Ya, ini kondisi hari ini seperti itu, saudaraku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sholat 5 waktu insya Allah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan diberikan jaminan cahaya semasa hidupnya, dunia dan akhirat. Allah akan berikan kepadanya salah satu bukti bahwa dia seorang muslim pada hari kiamat. Dan orang yang sholat 5 waktu akan mendapatkan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanas lahu nuran wa burhanan wa najatan. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan dia cahaya, Allah akan berikan dia sebagai bukti bahwa dia seorang muslim pada hari kiamat. Dan yang ketiga, dia akan selamat dari alam kubur, selamat sampai dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu orang sholat. Makanya as-sholah al-falah. As-sholah al-falah. Sholat itu kemenangan. Sholat itu kesuksesan. Sholat itu Allah kawinkan dengan keberuntungan. As-sholah al-falah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka dari kalimat itulah ada tag azan, as-shalah al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena Allah yang telah nyatakan sendiri dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka kemudian lahirlah tag azan, pengawinan antara salat dengan kemenangan, dengan keberuntungan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berapa kali kita dengar Allahu Akbar, saudaraku, setiap hari? Berapa kali kita dengar Allahu Akbar setiap hari? 50 kali. Bukan 5 kali. Ayo coba kita hitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 4. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 6. Waktu azan, waktu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 8. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 10. 10 kali 5, 50. Tapi coba lihat orang Islam hari ini, 50 kali dia mendengar Allah Maha Besar, tapi tetap kecil Allah itu. Lebih besar kebun, lebih besar laut, lebih besar televisi, lebih besar HP, lebih besar meeting, lebih besar apel, lebih besar toko. Allah kecil. Walaupun setiap hari kita mendengar Allah Maha Besar 50 kali, tapi prakteknya kita tetap praktek memperkecil Allah. Bagaimana kemudian kita bisa beruntung? Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan, saudaraku? Bagaimana kemudian kita dapat kesuksesan dunia akhirat? Kalau kita meninggalkan salat. Makanya kemudian dalam hadis lanjutan, ketika Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha kanas lahu nuran wa burhanan wa najatan. Orang yang menjaga salat 5 waktu, maka mereka dijamin akan mendapatkan cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya di padang mahsyar, cahaya sampai dia ke surga. Dan dia kemudian akan menjadi ada bukti pada dirinya, burhan. Apa arti burhan? Bukti bahwa dia seorang muslim pada hari kiamat. Kalau kita muslim pada hari kiamat nanti, ketika dihisab ternyata enggak sholat, mana bukti Islam kita? Karena bukti keislaman seseorang di dunia dan di akhirat adalah
solat. Maka Nabi mengatakan burhan. Solat itu burhan. Dan solat itu apa? Najatan. Akan menjadi penyelamat kita. Nah, kemudian Nabi menyatakan sebaliknya. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Sedangkan mereka yang tidak menjaga solat 5 waktu, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka orang yang tidak solat 5 waktu, tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti dia seorang muslim, dan tidak ada keselamatan baginya. Koma, belum titik. Nabi melanjutkan hadisnya, fakana fi yaumil qiyamah wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Orang-orang yang tidak salat, di samping dia tidak mendapatkan cahaya, di samping memang dia tidak ada bukti seorang muslim dan tidak mendapatkan keselamatan, Allah Rasulullah katakan dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan seneraka bersama Fir'aun, seneraka bersama Qarun, seneraka bersama Haman, dan seneraka bersama Ubay bin Khalaf. Memang dalam hadis enggak disebutkan seneraka, tapi Nabi mengatakan apa? Fakana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun. Ma'a Qarun. Qarun di mana? Di akhirat. Fir'aun di mana posisinya di akhirat? Haman di mana posisinya di akhirat? Dan Ubay bin Khalaf di mana posisinya di akhirat? Kemudian para ulama mufassirin, para ulama pensyarah hadis menjelaskan, salah satunya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah orang yang tidak solat 5 waktu akan dibersamai oleh Allah bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf? Para ulama menjelaskan, orang yang dibersamakan oleh Allah dalam neraka bersama Fir'aun, yaitu orang yang tidak solat, tapi karena dia di dunia sibuk disebabkan sibuk kekuasaannya, karena kekuasaannya. Penguasa-penguasa yang dia telah mendapatkan kekuasaannya memimpin umat, namun dia tidak solat 5 waktu, si penguasa ini nanti akan bersama dengan Fir'aun. Kenapa Nabi mengatakan orang yang tidak solat akan bersama Qarun? Kenapa penyebutan Qarun? Yaitu mereka yang tidak solat, yang tersibukkan dengan urusan-urusan harta. Dari pagi ke pagi, harta, cari uang. Bukan nggak boleh cari uang, tapi ketika kita mencari uang, yang mana Allah yang berikan uang itu pada dasarnya rezeki dari Allah, namun kita kemudian lupa kepada Sang pemberi rezeki kepada kita dengan tidak salat, maka nanti kita akan dimasukkan neraka. Naudzubillah, orang-orang itu akan dimasukkan neraka bersama Qarun. Orang yang tidak salat akan dibersamakan dengan Haman. Siapa Haman? Mereka adalah perdana menterinya, menteri-menterinya. Kalau tadi penguasa, kalau Qarun orang yang sibuk dengan harta, kalau Haman yang sibuk dengan jabatan. Ya, mereka-mereka itu yang tidak salat akan dibersamakan oleh Allah dengan Haman. Dan yang keempat, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka bagi yang enggak salat bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah orang yang hidup di zaman Nabi, di mana dia adalah saudagar kaya, dia adalah pedagang tajir, dia pengusaha yang kaya raya, tapi sibuk dengan usahanya sampai dia tidak solat. Maka orang yang tidak solat karena kesibukan urusan bisnis perdagangan, maka orang itu akan dimasukkan ke neraka bersama dengan Ubay bin Khalaf. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan semoga juga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pemberat amal timbangan kita pada hari kiamat kelak, insyaallah. Sampai jumpa kembali insyaallah. Kalaupun enggak di Bali, di Aceh, ya. Kalau enggak di Bali atau enggak di Aceh, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya, insyaallah. Saya, saudara, ibu, dan bapak-bapak semuanya, Sayuti Ambia. Nanti boleh dilihat mungkin video saya, ya, apa namanya, tulisan saya juga mungkin ada di Facebook saya, ada Facebook saya namanya Sayuti Ambia, atau di YouTube boleh juga, walaupun enggak aktif kali. Saya punya official juga, ya, yang belum begitu aktif. Namun nanti untuk lebih kenal mungkin dengan saya, boleh nanti di Facebook, ya, kita tukaran pikiran, ya. Di Facebook saya Sayuti Ambia, di IG ada, di TikTok juga ada, di YouTube ada. Namanya apa? Sayuti Ambia. Dan alhamdulillah saya berasal dari Nanggro Aceh Darussalam asli. Ya, kami orang Aceh, ada bermacam-macam ashkal,
Ada bermacam-macam ya bentuk wajahnya ya. Beda-beda itu. Nanti bapak-bapak kalau ke Aceh akan bapak lihat sendiri nanti. Aceh ada yang Arab. Aceh ada yang kayak Cina dia. Aceh ada yang kayak Hindia atau kayak Eropa. Jadi ada yang bermata biru juga Aceh. Jadi kalau di Aceh wajahnya beda-beda. Dan alhamdulillah bukan itu yang menariknya, tapi alhamdulillah kami bersyukur ada penegakan syariat Islam di Aceh. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ada tegaknya syariat Islam di Bali. Amin. Enggak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau berjuang, insya Allah. Jahiliyah Mekah aja bisa dirubah ya menjadi Islamiyah dengan satu orang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah mampu kita, sanggup insya Allah. Kita akan saksikan nanti suasana di hotel-hotel tidak boleh lagi kecuali bawa buku nikah kayak di Aceh. Ya, kami di Aceh itu kalau masuk hotel harus bawa buku nikah. Walaupun suami istri, mana buktinya suami istri? Jadi kami kemana-mana bawa buku nikah atau minimal bawa KK dan KTP pasnya. Karena dilarang untuk masuk hotel kalau nggak bawa KTP atau kalau nggak bawa buku nikah. Kalau ada nanti hotel-hotel yang dia mungkin ingin mendobrak syariat ini, nggak usah pikir-pikir kali syariat lah. Demi uang, yang penting ada pelanggan, yang penting ada yang nginap. Nah, kalau ketahuan sama pemerintah rupanya hotel main kayak gitu, maka hotel akan disegel. Seperti yang terjadi di Banda Aceh baru-baru ini. Ditutup hotelnya. Jadi mau nggak mau petugas hotel harus taat kepada syariat Islam. Adu ayam, cambuk. Yang kalau kedapatan orang adu ayam namanya sini. Adu ayam juga. Tajen. Sabung, tajen itu ya. Nah, itu kalau ketahuan sama polisi tangkap, cambuk. Walaupun yang lakukan itu non muslim. Nanti non muslim itu ditawarkan, tapi kamu pakai hukum apa? Hukum KUHP atau hukum syariat Islam? Semua non muslim lebih kepingin dengan hukum syariat Islam. Kenapa? Cambuk 1, 2, 5, 6 kali udah selesai dia, udah bisa cari nafkah lagi. Tapi kalau di penjara dia nggak bisa dengan istrinya, dia nggak bisa dengan anak-anaknya, nggak bisa cari nafkah. Maka non muslim pun merasa rahmatan lil alamin di Aceh, insyaallah. Ya, jadi jangan salah Pak. Jangan nanti kita ditakut-takuti. Untuk apa syariat Islam? Itu melanggar HAM. Terlalu kaku orang Aceh itu. Ya, gara-gara syariat Islam coba nggak ada investor asing masuk ke Aceh. Bohong. Bule banyak di Aceh. Banyak. Karena hari ini orang itu sudah mulai sadar. Aku walaupun tidak bebas berbaju ketat, yang penting aman hidupku. Karena aman ini nggak bisa dibeli. HP boleh tinggal di mana saja, insya Allah nggak hilang. Motor di mana aja nggak perlu dikunci pun, insya Allah aman. Mudah-mudahan di Bali juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimina fi Filistin, fi Gaza, fi kulli makan. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma innana nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna 'ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.